warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dan Nisa Urahmah, Nuril Faizatul Wahidah, Rehat Wabdatul Hani, Risma binti Latifah, dan Ulfa Hanifullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah psikologi umum tentang memori. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah yang pertama pengertian memori, yang kedua proses memori, ketiga jenis-jenis memori, yang keempat kelupaan, dan yang terakhir adalah gangguan memori. Yang pertama adalah pengertian memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Dikutip dari Buckley and Bird tahun 2001, memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi dan memunculkan kembali informasi. Kemampuan ini merupakan kemampuan dasar yang penting karena akan mempengaruhi keseluruhan perkembangan pada manusia. Memori sering disebut dengan ingatan. Suharnan tahun 2005 menjelaskan bahwa ingatan atau memori adalah penyimpanan pengetahuan di dalam sistem pikiran manusia yang berlangsung mulai dari beberapa detik sampai dengan sepanjang hidup. Menurut Solso, McLean and McLean tahun 2007, memori adalah suatu proses aktif yang melibatkan sejumlah besar area di otak dan sejumlah area yang memiliki fungsi lebih dominan dibandingkan area lain. Bangsa Yunani mengembangkan sistem memori mendasar yang disebut dengan mnemonic yang membantu ingatan, sebuah nama yang diambil dari nama dewi memori yang mereka puja. Teknik mnemonic ini dipertemukan di antara anggota kaum intelektual elit di masa itu dan digunakan untuk tugas mengingat hal yang sangat banyak dengan prestasi yang tinggi dalam masyarakat, yang memberikan kekuatan pribadi, ekonomi, politik, dan militer kepada orang yang melakukannya. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Rehat Wabdatul Hani, tentang proses memori. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nida. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rehat Wabdatul Hani. Saya di sini ingin menyambung materi dari Mbak Nida, yaitu tentang proses memori. Nah, di dalam proses memori sendiri, atau biasa kita sebut dengan penyimpanan memori, itu adalah tahapan di mana kita meningkatkan daya ingat pada otak manusia. Nah, adapun tahapannya adalah yang pertama, yaitu perekaman, proses perekaman, di mana proses itu pada proses pencatatan informasi yang diterima oleh otak kita, jadi direkam. Kemudian proses yang kedua adalah dengan tahapan disimpan. Jadi setelah merekam, otak itu menyimpan. Nah, fungsi dari penyimpanan ini adalah biar kita mengetahui berapa lama sih daya ingat otak kita. Nah, proses yang terakhir adalah pemanggilan atau mengingat lagi, atau bahasanya flashback. Nah, di dalam tahapan yang terakhir, pemanggilan tadi, ada tahapan lagi, yaitu yang pertama adalah pengingatan, yaitu memori akan otak akan mengingat kejadian yang sudah berlalu atau yang sudah lampau. Yang kedua adalah pengenalan, dikenal lagi. Jadi setelah diingat kemudian dikenal lagi. Terus yang ketiga adalah belajar lagi, diajari lagi apa yang sudah terjadi dahulu. Terus yang terakhir adalah merekonstruksikan masa atau bahasanya redintegrasi. Jadi setiap tahapan itu harus dilalui dalam proses memori karena bisa mengaitkan dengan jangka waktu yang lama ataupun pendek.
Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Risma binti Latifah. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis memori menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Yang pertama yaitu memori sensoris. Memori sensoris adalah ingatan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat sementara yang ditangkap oleh panca indera. Sebenarnya, memori ini mampu memuat cukup banyak, namun akan hilang dalam 1/10 detik dan akan benar-benar hilang setelah melewati 1 detik. Yang kedua yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah proses penyimpanan ingatan atau memori yang hanya bersifat sementara. Artinya, ingatan ini hanya mampu bertahan ketika informasi ini dibutuhkan. Sebenarnya, memori ini selain untuk mengingat juga berfungsi sebagai lokasi berpikir aktif, memilah, dan menggabungkan informasi lama dengan yang baru, serta dalam memori ini kita dapat mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah suatu proses memori yang bersifat selamanya ataupun dalam jangka yang lama. Kehilangan memori ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang mengalami kerusakan yang parah ataupun total pada otaknya, seperti amnesia. Kelebihan memori ini adalah kita dapat memunculkan ingatan atau memori yang pernah kita alami kapanpun kita inginkan, entah itu hal yang menyedihkan, mengharukan, ataupun menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D, yaitu kelupaan. Seseorang dapat dikatakan lupa akan sesuatu informasi yang pernah diterimanya karena adanya faktor hal berikut ini. 1. Displacement, yakni informasi yang pernah diperoleh menghilang dari sistem memori jangka pendek karena masuknya tambahan informasi baru yang terlalu banyak ke dalam sistem memori jangka pendek tersebut. 2. Interferensi, yaitu terganggunya proses pemunculan kembali yang telah ada, yang disimpan pada sistem memori jangka pendek maupun jangka panjang. Karena 2 macam sebab tersebut, yaitu A. Interferensi teroraktif, di mana informasi baru yang masuk mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang telah ada. B. Interferensi proaktif, di mana informasi lama yang telah ada mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang baru masuk. Keadaan lain yang mungkin terjadi adalah bahwa seseorang dapat memunculkan kembali beberapa informasi yang pernah diterimanya di bawah kondisi-kondisi khusus tertentu, misalnya dengan cara hipnotis maupun simulasi listrik secara langsung pada daerah-daerah tertentu di otak. Seseorang kadang-kadang tidak ingat sesuatu informasi yang pernah diperolehnya secara keseluruhan, tetapi hanya ingat sebagian saja dari informasi tersebut. Kondisi ini dikenal dengan istilah distorsi. Dalam hal ini, proses pemunculan kembali tidak sempurna dan memerlukan suatu isyarat atau petunjuk untuk memperoleh kembali informasi tersebut secara lengkap. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faizatul Wahidah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Langsung saja pembahasan tentang gangguan pada memori atau ingatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa gangguan pada memori yang sering kita dengar. Pertama adalah amnesia. Amnesia merupakan penyakit hilangnya memori, biasanya disebabkan oleh benturan di kepala yang keras, seperti pada saat kecelakaan. Amnesia ini terdapat 2 macam. Pertama, amnesia retrograd. Maksudnya, memori yang hilang adalah memori sebelum terjadinya satu peristiwa.
Dan yang kedua adalah amnesia anterograd. Maksudnya, memori yang hilang adalah memori tentang kejadian-kejadian setelah satu kecelakaan atau peristiwa terjadi. Yang kedua adalah Alzheimer. Alzheimer merupakan gangguan pada otak yang mengakibatkan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Penyebab pasti Alzheimer ini belum diketahui, tetapi Alzheimer ini diduga karena pengendapan protein di dalam otak, sehingga menghalangi asupan nutrisi ke sel-sel otak. Nama Alzheimer sendiri diambil dari nama ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Alois Alzheimer. Ketiga, ada demensia. Demensia merupakan istilah pikun dalam dunia medis. Tetapi menurut WHO, demensia adalah gejala terjadinya penurunan memori, berpikir, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa faktor risiko demensia antara lain usia, konsumsi alkohol berlebih, aterosklerosis, diabetes mellitus, sindrom Down, genetik, hipertensi, depresi, dan merokok. Yang keempat, ada letologika. Letologika ini berasal dari bahasa Yunani klasik, yakni lete yang berarti pelupa dan logo yang berarti kata. Ketika dua kata ini digabungkan, maka akan mengarah pada makna melupakan suatu kata. Dalam dunia psikolog, letologika diartikan sebagai ketidakmampuan otak untuk mengambil informasi dari ingatan yang tersimpan. Letologika ini dikenal sejak abad ke-20. Pencetusnya adalah psikolog bernama Carl Jung. Tetapi dalam kamus kedokteran Amerika, letologika ini sudah tercatat sejak tahun 1915. Ini adalah kondisi yang tidak perlu dikhawatirkan. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami demikian, tidak usah terlalu khawatir karena namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari makalah kami. Sebuah memori adalah elemen terpenting bagi setiap peristiwa pengalaman yang dapat dijadikan sebuah sejarah semasa hidup. Terkadang manusia selalu terbayang-bayang dengan sebuah pengalaman yang dapat membekas dalam setiap momen hidupnya. Dan tidak hanya itu, memori memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Membahas tentang memori, maka dapat digarisbawahi yakni tentang prosesnya, yakni berupa perekaman, penyimpanan, dan penarikan kembali, disertai dengan teori-teori bagaimana proses-proses ini terjadi. Ingatan manusia juga tidak sempurna, seperti yang sering kita alami ini. Jadi, bukan hal yang aneh ketika kita merupakan suatu hal. Hal-hal tersebut merupakan fenomena kecil tentang kegagalan memori atau kelupaan. Dan yang terpenting adalah jadikan sebuah memori atau ingatan yang kuat menjadi wadah dalam proses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang menjadikan pengalaman sebagai guru adalah manusia yang mengambil pelajaran hidup dari setiap kejadian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman memohonkan maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.